Jangan biarkan kedatangannya justru kita tidak lagi nantikan. Ya. Orang yang sungguh mengenal Tuhan, dia akan bersemangat, bangga, terpesona. Ya. Bahasa Manado bilang, sonin tahu mau bilang apa. Ada saatnya dia pasti datang. Nah, hati-hati saudara, kalau ternyata kerinduan itu bukan semakin hari semakin bertambah, malah semakin hari semakin hilang. Mungkin bahkan saudara mulai berpikir, bagus Tuhan jangan dulu datang-datang. Kalau semua keinginanku tercapai, baru Tuhan datang. Kan coba saudara pikir ini. Yang saudara ingin itu apa? Sorga kita adalah sorga rohani, saudara. Tetapi Tuhan membuka mata Yohanes untuk melihat ada apa di sorga. Dan hal-hal yang sebenarnya, ya, saya pernah bilang ke saudara, emas, ya, dan berbagai permata itu adalah logam-logam yang disebut logam mulia dan tidak ada yang protes. Nanti saudara dibuat tercengang-cengang waktu kau melihat permata-permata tertentu yang ya itu bahkan cuma dimiliki oleh beberapa orang saja di dunia. Ya, karena harganya, wah. Kita mau bermimpi pun sudahlah, orang bilang, mimpi pun kamu tidak pantas memilikinya. Dan Alkitab tulis, dasar kota itu adalah logam-logam yang pasti dipahat dengan luar biasa. Ini bayangkan saudara. Kota itu dibangun oleh Allah Sang Pencipta. Dia yang meletakkan di dasar-dasar bumi permata-permata yang mencengangkan itu. Nah, bayangkan kalau dia yang letakkan di sana, kotanya itu seperti apa? Nah, bayangkan, lalu kita tidak rindu. Bayangkan saudara, coba ini. Ini manusia ini terbuat dari apa, saya tidak mengerti. Saudara lihat ini, sampai saudara sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi dia, saudara akan merindukan lebih cepat, lebih baik. Nah begitu. Bukan, Tuhan semua datang, semua mati kita. Oh Tuhan, ini mengerikan. Bagaimana ini? Coba. Bayangkan, orang lebih memilih berlama-lama sakit di bumi, yang penting belum mati. Coba, orang rela itu, ya. Walau dia menderita, yang penting masih hidup. Coba, ini kan manusia, ini coba ada apa? Ada apa di pikiran manusia? Sudah tua, sakit, dan tidak mau pulang. Coba, lalu kau bilang
kalau saudara percaya Alkitab, percaya Tuhan, coba pikir lagi. Sebenarnya ini sangat membuktikan bahwa kau tidak percaya Tuhan. Maka kau tidak percaya perkataannya. Kan firman Allah yang bilang, surga itu seperti itu. Maka kalau untuk ke surga itu mati dulu, berarti tepat perkataan Paulus. Mati adalah keuntungan. Saya tidak klik sih tadi. Saya tiba-tiba ingat ini. Ya, entah itu apa saya yang salah mengerti, atau mungkin cuma seperti anak-anak bilang apa, clickbait. Ya, tadi ada video yang diberi judul orang-orang itu rela membakar dirinya. Ini bukan untuk surga, saudara. Untuk membuktikan bahwa mereka berdiri dan membela suatu negara. Ini baru aja. Baru terjadi. Jangan main-main, saudara. Bayangkan mereka, ya bunuh diri itu namanya kan. Membakar diri, bayangkan. Membakar diri untuk sesuatu yang mereka anggap ini kebenaran. Ini kebenaran. Lalu kenapa dunia tidak melihatnya? Begitu. Dan orang-orang itu ya memilih membakar dirinya. Saya memang ini tiba-tiba yang muncul, saudara. Tadi saya tidak klik sama sekali. Tadi memang ada beberapa video yang saya klik. Tadi tentang martir, ya, orang-orang yang mati syahid, untuk kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, termasuk tadi salah satunya Polikarpus. Ya, tuh saya salah satu yang saya lihat tadi ada beberapa video yang bercerita tentang Polikarpus, Gembala Smyrna toh, Gembala Smyrna. Gembala Smyrna. Ya, Smyrna itu sekarang itu salah satu kota di Turki, Izmir namanya. Dulu ya Polikarpus ini melayani sebagai gembala di Smyrna dan dia dibakar hidup-hidup. Jadi bukan dia membakar diri ya, dia dibakar. Mereka beri dia pilihan. Pilih menyangkal Yesus, maka kau tidak akan dibakar, kau akan dilepaskan. Tapi kalau kau tidak mau menyangkal dia, maka kamu akan dibakar hidup-hidup. Dan usianya 86 tahun. Sejarah gereja mencatat tentang siapa Polikarpus ini. Waduh, ini coba kita mulai dari sana kalau begitu. Ya. Tuh, ini gembala Smyrna ya. Saya tulis saja gembala Smyrna. Ini dia adalah murid dari Yohanes, Rasul Yohanes. Jadi dia tidak berjumpa langsung dengan Yesus. Dia mendengar dan percaya terhadap gembalanya. Dia gembala Smyrna, menggantikan posisi Yohanes. Ya, dia adalah anak dari murid dari Yohanes. Jadi saudara, dia adalah murid dari Yohanes. Ini Yohanes Rasul ya. Nih Polikarpus muridnya. Tidak pernah ada catatan buruk tentang Polikarpus. Dengan kata lain, Polikarpus adalah hamba Tuhan yang setia.
hamba Tuhan yang taat, ya, yang mengerjakan semua yang harus dia lakukan dengan setia. Bahasa dalam usianya yang ke 86 tahun. Tuhan kalau mau bicara saudara, pasti tepat, sangat tepat. Tidak mungkin salah. Kali lagi saya tadi mendengar ya video itu ya. Tapi saya tidak bermaksud bicara itu sekarang. Ada apa di hati Tuhan tentang kita? Hati-hati. Termasuk lagu tadi. Itu benar-benar saya tidak pilih. Sungguh tidak lama lagi. Tadi saya bermaksud lagu pertama tadi kita mau ulang-ulang. Tapi tiba-tiba tadi, loh ini langsung muncul. Sungguh tidak. Oh ya sudah, kita nyanyi aja. Nah mungkin karena tadi saya klik, saya nonton ini video tentang apa orang yang mati syahid untuk Yesus, kemudian muncul video yang bercerita tentang orang-orang yang membakar diri belum lama ini. Ya saya karena saya tidak klik tadi jadi saya tidak tahu tepatnya kapan. Tapi yang jelas ini perang sementara berlangsung soalnya. Dan orang itu orang Amerika saudara bersedia membakar diri. Untuk apa yang dia anggap benar. Dan tidak ada orang bilang kalau dia konyol. Mungkin orang-orang malah memuji. Wow hebat. Sekali lagi saudara. Polikarpus yang taat dan setia. Diberi pilihan. Mau pilih mana Polikarpus? Kalau kamu menyangkal, kamu tidak jadi dibakar. Ya. Mungkin jadi pendetanya kenegaraan, pendeta negara. Sampai ini, kan terkenal sudah dia. Di usia tua kalau orang lain kan, waduh dia sudah dimuliakan. Saya tidak bisa pikir ini. Lihat saudara, jadi sekali lagi Polikarpus yang taat dan setia di usianya yang sudah tua. Tuh Musa bilang manusia itu usianya 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Polikarpus 86 tahun. Belum sakit. Tidak ada catatan Polikarpus memang sudah sakit-sakitan jadi dia memilih mati. Mana? Coba mana ayatnya? Polikarpus itu bilang begini. Waktu dia diperhadapkan dengan pilihan itu, dia bilang 86 tahun Yesus tidak pernah menyakitiku. Tidak pernah tidak setia padaku. Lalu sekarang kamu suruh aku menyangkal dia? Sekarang kamu suruh saya tidak setia kepadanya? Tidak bisa. Lebih baik kamu bakar saja. Kan dia tidak bunuh diri. Mereka membunuh dia. Ada Sadrak, Mesak dan Abednego yang sangat disukai ceritanya. Orang kalau mau bicara tentang iman yang luar biasa, mereka selalu pakai cerita Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, mulai dari saya masih remaja, saya sudah tahu istilah ini, SMA. Sadrak, Mesak, Abednego. Ini bukan sekolah menengah atas. Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu mereka menolak untuk menyembah patung yang raja
Ini raja sudah sangat gemas, saudara. Sudah sangat geram. Dan mereka tidak takut. Bayangkan, apa? Bagaimana mereka kata-katanya? Tidak perlu kami menjawab, kami memberi jawab Tuanku. Bayangkan ini. Ini orang sudah sangat marah, lalu mereka malah menjawabnya seperti ini. Kalau saudara gimana? Di hadapan yang mulia. Mana itu? Daniel 3, Dek. Coba saudara lihat ini. Ya. Ini biarkan Roh Kudus bicara. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Bayangkan, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ini orang so marah sekali, yang marah ini raja. Mereka ini karyawan kerajaan, dapat gaji dari kerajaan. Dapat gaji dari Nebukadnezar. Sekarang ya, terhadap kebijakan keputusan Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, Abednego berdiri dan menjawab. Sudah lihat ini? Ini orang yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang berdiri di pihak Tuhan. Mereka tahu cuma satu raja yang tidak tergoyahkan. Raja segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Cuma satu kerajaan yang tidak mungkin tergoncangkan, kerajaan Allah. Nanti ngana semua kehilangan jabatan. Saya sedang lihat saudara sekarang. Orang-orang meninggalkan pelayanan untuk mendapatkan takhta dunia. Sekali lagi saudara, cuma satu alasan. Kau tidak mungkin mengenal Tuhan. Karena kalau kau mengenal Tuhan, kau tidak pernah akan tukar tahta untuk Allah, kau beri untuk dunia. Kan ini. Tanpa takut. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Terus ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, perhatikan ini kata-kata, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui. Oh Tuhan, ini kira-kira kalau saudara yang jadi DP Raja, kalau Nebukadnezar itu saudara, aduh, saya tahu ini dia. Seandainya Tuhan kami tidak mampu menolong kami, gitu. Sepertinya begitu saudara itu jawaban. Coba ayat 17 tadi, coba balik. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka perhatikan saudara, ini bukan Nebukadnezar langsung ketakutan. Melihat, ini pernyataan mereka membuat saya terguncang. Ini, lihat apa? Nebukadnezar bilang apa? Meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah. Dia pikir orang-orang yang dia bayar ini, yang digaji oleh kerajaan, akan memilih gajinya.
Dia salah pikir. Tuh, ini SMA ini apa? Oh, tidak ada gunanya kami menjawab. Tidak ada gunanya. Kalau Tuhan kami mampu menolong, Dia akan menolong. Tapi kalau tidak, kami tetap tidak pernah akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Dorang solia, ini bayangkan, ini dapur api sementara menyala, sudah tahu enggak? Ini bukan baru mau cari tuh kayu api. Sementara menyala. Oh, dapur api menyala. Dengan jawaban mereka, maka kemarahan Nebukadnezar semakin menyala. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas. Kalau tuh orang kan, so itu kok ini makan puji. Oh, iman. Lihat semua mati. Ini tahu siapa yang bodoh ini. Oh saudara, oh Tuhan tolong kami. Maka Nebukadnezar memerintahkan supaya dapur itu dibuat lebih panas 7 kali. Sampai apa? Coba lihat. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu mencampakkan mereka dalam perapian yang menyala-nyala itu. Kong apa? Diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, pakaian, baju partai, semua dong ika semua. Baju bandera semua dong ika. Dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena tita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu, membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego itu ke atas. Tapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Yang angka pada orang mati. Dorang jatuh di dalam api. Terikat. Kong apa? Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya. Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Oh iya Raja, betul, cuma 3. Sedang yang angka boro-boro masuk di dalam api langsung mati. Cuma 3 tadi sudah terlempar di dalam kongdang. Oh, Raja bilang, tapi salah ya, ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Tuhan kalau mau bikin sesuatu, saudara. Bayangkan, ini kan tidak pernah ada cerita seperti ini sebelumnya. Tidak pernah. Ini pengalaman paling spesial untuk Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka belum pernah melihat ada peristiwa seperti itu sebelumnya. Harusnya kalau Sadrak, Mesak dan Abednego itu sama dengan orang, langsung gugup. Ini semua lempar di api masih pakai acara ikale. Dong kage. Sadrak, Mesak, Abednego
api yang membakar orang-orang yang mengangkat itu. Mati terbakar. Sementara Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak terbakar, yang terbakar cuma tali-tali. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dan orang kok nggak mempercayai kalau ini Yesus. Ini orang kalau mau tolak Pak Tuhan Yesus sudah ada saja. Ada saja alasannya. Inilah itulah. Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Tuhan bisa melakukan hal ini. Tapi terhadap Polikarpus, Tuhan memilih untuk membiarkan Polikarpus terbakar tubuhnya. Dan dia pun pergi bersama dengan Yesus. Kalau orang masa kini kan, kecuali kalau Tuhan mau backing pengalaman seperti itu, orang berani. Bagaimana kalau Tuhan backing pengalaman seperti Polikarpus? Dan banyak saudara, banyak martir yang cara mati mereka dibakar hidup-hidup dan terbakar sampai mati. Banyak. Tidak lagi, iya William Tyndale, ya, orang yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani, ya, ke bahasa Latin, ke bahasa Inggris. Coba. Dia menyelesaikan penerjemahan masih muda loh saudara. Belum 50 kalau tidak salah usianya. Selesai, lalu dia dibakar. Dibakar, jadi tontonan. Kalau saudara gimana? Mendengar cerita seperti itu. Itu kan makanya dia kan jadi mati konyol tuh. Masuk itu kok jangan makan puji. Gimana ini orang-orang kok aneh. Bayangkan saudara kalau tidak ada William Tyndale, ya, itu kan penerjemahan pertama. Nah kemudian ada penerimaan berikutnya. Ya. Malah Raja James waktu itu akhirnya menjadi percaya dan dia memerintahkan untuk menerjemahkan Alkitab lebih banyak lagi. Itu sebabnya ada terjemahan bahasa Inggris yang lama itu disebut King James Version. Jadi bukan Raja James yang tulis ini Alkitab. Nah orang kan kalau mau backing salah Pak Alkitab, mau menertawakan Alkitab ada, lihat bayangkan ini Raja James yang tulis. Aduh bodoh, bukan. Dia yang suruh terjemahkan lebih banyak lagi. Gitu. Nah sekali lagi saudara, ya, memang masih ada pendeta-pendeta yang dibakar yang kemudian dikeluarkan dari api oleh Tuhan, masih ada, ya. Tapi lebih banyak yang mati seperti Polikarpus. Saya masih ingat kalau William Tyndale yang penerjemah Alkitab itu, ya, waktu mereka mulai membakar dia kan masih bisa bicara. Dia berteriak, Tuhan, jamah hati raja. Itu doa penerjemah Alkitab. Dan Tuhan menjawab doanya. Tuhan yang tidak bikin mati itu api. Tuhan menjawab doanya, menjamah hati raja. Aduh Tuhan dan keputusannya. Nah ada yang lebih bagus dari itu. Nah ada yang lebih tepat dari itu. Kalau dia putuskan seperti itu saudara, belajar untuk mengenal dia. Sehingga engkau menyembah. Keputusannya pun itu yang paling tepat dan terbaik untuk kita. Nah, ada yang lebih bagus dari itu.
Nah itu bayangkan ini William Tyndale usianya 42 tahun. Hah? Oh Tuhan, dia masih bisa berkarya. Itu umur yang produktif. Orang itu begitu pintar. Saudara, kalau saudara belajar menerjemahkan, saudara mengerti misalnya bahasa-bahasa asing, saudara kan tahu menerjemahkan itu sulit. Apalagi bahasa Alkitab, ini sulit saudara. Mau cari penerjemahan kalimat yang tepat supaya tidak menyalahi kalimat awal, tulisan awal, itu sulit, bukan cuma sulit. Nah bayangkan orang ini mati-matian menerjemahkan sehingga semakin banyak orang yang mengerti Alkitab yang selama ini karena bahasa Latin orang Inggrisnya mengerti. Jadi orang Inggrisnya mengerti apa angko. Gitu ya. Dan ini yang pintar ini ya. Tuhan cuma izinkan memberi dia kepintaran untuk bisa menerjemahkan Alkitab itu. Bayangkan kalau saudara ikuti ceritanya saudara. Dia ini melarikan diri terus. Jadi sambil menerjemahkan karena dia tahu dia pasti dihukum mati. Waktu itu kan dianggap kalau orang yang menerjemahkan ini ini masuk neraka begitu. Ini bahasa suci soalnya. Tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa umum. Dan sekarang kan sementara mewabah toh bahasa suci. Kalau enggak orang Samoan yang tahu tuh Kristen apa tuh, saudara tahu enggak? Saudara enggak mungkin pegang sekarang ini Alkitab, enggak mungkin. Ada orang yang diberikan keberanian oleh Roh Kudus di hatinya. Akhirnya dia berani melawan walaupun itu keputusan kerajaan Inggris. Belum lagi ini berabad-abad mereka hidup dan percaya kalau bahasa Latin itu bahasa suci sudah. Itu bahasa Alkitab. Tidak bisa diterjemahkan. Kamu baca-baca saja, menyanyi-menyanyi saja. Kamu tidak usah mengerti. Nah orang Kristen tidak bisa seperti itu. Tuhan menuntut kita membaca dan mengerti. Sehingga engkau bisa melakukannya dengan tepat. Ini Kristen beda. Sehingga akhirnya walaupun saudara tidak mengerti bahasa asli, tapi kalau engkau membiarkan hatimu dikuasai oleh Roh Kudus, saudara akan mengerti rahasia yang profesornya tidak mengerti, yang ahli bahasa tidak mengerti. Roh Kudus memberitahu kepadamu. Ya. Nah sekali lagi, semakin kau mengenal Tuhan, semakin kau mengasihi Dia, dan akhirnya semakin kau percaya kepada semua keputusannya. Kayak padang orang lain Tuhan kasih keluar dari api. Dia tahu apa yang dia baking. Pendeta lain ada pesawat. Sementara pendeta Rona cukup pesawat HP titik. Kok? Kenapa? Kita semua marah Pak Tuhan. Itu kan. Kenapa Ju? Berhenti leh. Dorang ada pesawat. Pesawat boleh terbang di udara. Kok kita dong? Misalnya cuma HP. Tuhan bikin sama. Tuhan kan adil. Sudah tahu? Keadilan Tuhan. Apa keadilan Tuhan? Keadilan Tuhan itu dia memberikan apa yang tepat untuk kita. Untuk saya 5, untuk saudara, untuk hal yang Tuhan kasih 5, dia kasih pada saudara 1. Itu keadilannya. Nah, waktu saudara dapat 5 untuk hal yang saya tidak punya, saya tidak boleh marah, tidak boleh iri. Itu keadilan Tuhan. Dia tahu tuh orang, dia nanti kenyang kalau 3 piring. Dia kasih 3 piring.
Orang setengah piring so cukup, setengah cuno angko. Nggak usah marah tuh yang makan 3 piring. Kan begitu. Dah saudara. Orang mau baku ambe. Tuh kenapa dia dang boleh 1 miliar 1 bulan. Dia deh 1 miliar 1 bulan nyak meninggalkan Tuhan. Angko 1 juta 1 bulan lupa pak Tuhan. Lebih angko nggak usah ada doi. Ini kan Tuhan. Dia tahu apa yang paling tepat sekali lagi. Ya, maka saya tidak sakit hati dengan pendeta yang besar. Tuh, jemaatnya besar, uangnya banyak. Sudah tuh, untuk saya segini cukup kok. Yang jelas, aku mau menyembah Tuhan dengan sangat. Pendeta lain 105 baru mati. No, kalau Tuhan bilang begini juta hidup, loh, bukankah mati adalah keuntungan? Kan? Malah Polikarpus cara matinya dibakar, tidak mati secara normal. Para rasul, coba Petrus dan Yohanes, toh di depan mahkamah agama, ya, dengan berani Petrus soalnya ndak bilang yang mulia, dia langsung bilang apa? Coba lihat Kisah Rasul berapa itu? Oh, silakan kalian putuskan. Oh, mana yang lebih tepat? Taat pangoni atau taat patuhan? Tuh. Saudara baca judulnya apa? Judul perikop itu? Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Di hadapan pengadilan agama. Bayangkan saudara, ini orang-orang benar melakukan kebenaran. Toh, dorang bukan mengamuk-mengamuk kong apa? Bakar atau bikin rusak pagar kantor pemerintahan. Hah? Bom sana bom sini, nah. Mereka membicarakan kebenaran dan mereka hendak dihentikan. Ya, sekali lagi saudara ya, ini radikal kekristenan, ini beda. Ya. Di hadapan mahkamah agama, Petrus dan Yohanes yang latar belakangnya cuma nelayan, bukan punya kapal ikan ya saudara. Aduh, dorang ya ada pabrik ini, pabrik ikan kaleng. Jangan tambah-tambah. Tuh kan bilang begitu kan. Oh. Yusuf itu suami Maria, dia ini punya apa furniture, pabrik mebel. Tuhan ya bilang begitu. Aneh-aneh loh. Sekali lagi, dorang ini latar belakang mereka nelayan kecil. Mereka tidak takut. Biasa kalau orang bodoh kan, aku dapat. Aduh, Solin tahu mau bilang apa? Oh Tuhan. Ini dorong apa? Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang apa? Luar biasa. Orang biasa yang tidak terpelajar. Cuma biasa-biasa, tidak terpelajar lagi. Tuh, ini pendeta Rona ini lulus apa?
Dia tidak pernah pakai PowerPoint. Orang nguduk apa pun. Kasihan. Enggak susah sampai jengkel lo lihatnya. Ini mendengar apa so? Untuk apa pakai PowerPoint kalau ternyata tidak ada power? Cuma penuh poin. Penuh poin dengan PowerPoint, nih tahu kalau apa? Amin. Hah? Tapi yang begitu tuh, yang diagung-agungkan. Kali lagi saudara, Petrus dan Yohanes, orang biasa yang tidak terpelajar. Mereka anggap seperti itu. Dorang nin tahu. Petrus dan Yohanes pe guru siapa? Hah? Yang backing dorang pe otak. Ini kan pentingnya saudara mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga kau tidak dengan mudah disesatkan hanya karena orang itu pandai. Coba lihat, manusia akan menganggap orang biasa-biasa, bukan cuma biasa-biasa, bogo-bogo ngoni. Tuh, semua tuh istilah teologi yang keren ngoni nin tahu. Orang nin tahu yang model begini nih yang luar biasa nih. Tuh. Petrus dan Yohanes yang luar biasa. Ini tuh orang yang mengerti. Harusnya mereka tahu, bayangkan dua orang yang dianggap bodoh ini berani melawang pada orang. Heran, mereka jadi heran. Mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Cuma itu aja yang orang duanya tidak terpelajar. Cuma orang biasa, tidak ada apa-apa. Ya? Cuma mereka berdua ini pengikut Yesus. Tapi dorang berani. Lalu ayat 14. Tapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, dorang sendiri tahu bilang apa tuh? Mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Tuh? Pendeta Rona itu kalau menyanyi, iya pendeta kau nih tahu, tuh? Nggak usah bantah apa yang kau tidak alami. Hah? Orang cuma menyanyi-menyanyinya, nggak pernah berharap itu anak sana bajalang dan tiba-tiba dia so bajalang. Cuma menyanyi-menyanyi. Bukan biar cuma pendek asal so menyanyi. Menyanyi dengan sungguh. Waktu itu saya berharap Tuhan menemukan ketulusan hati kami. Ya. Kami tidak membantah dan mengeluh dan bersungut. Kiapa? Kong Tuhan kasih biar terompe anak. Lumpuh. Lumpuh kong babadiang lain. Ini lumpuh kong menangis setiap malam. Coba lihat saudara tamu lihat. Dan sekali lagi saudara waktu itu. Di hati kami cuma satu. Tuhan. Terhadap keputusanmu. Kami menghormatinya. Engkau tidak pernah keliru. Ya, cuma dulu tuh orang zaman nyanyi tuh lagu. Bagaimana? Allah tidak pernah salah. Sekarang kan orang sudah mau menyanyi lagu itu. Kita tinggal lagu itu. Dulu orang, wah, belum banyak lagu soalnya. Ibadah-ibadah tempo dulu. Pasti semua menyanyi. Udah, kong kalau semua nyanyi soal seperti itu. Semua angkat tangan. Air mata ciri. Tuhan, kami mau menyembahmu. Apapun yang engkau putuskan. Aku tahu. Dan aku yakin kau tidak pernah salah. Sadrak, Mesak dan Abednego dikeluarkan dari api. Dan Nebukadnezar kagum dan menyembah Tuhan mereka.
Kita orang kan kalau begitu kan harusnya model begitu, mesti begitu. Sudah Tuhan keputusan untuk Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau saudara Tuhan pilih langkah sama dengan Polikarpus, kasihan. Itu yang tepat for orang. Akhirnya Petrus dan Yohanes beraninya DP tako. Tuh hari Petrus tako. Hah? Cuma hamba perempuan yang tanya, dari logatmu kamu pasti orang Galilea. Kalau kamu orang Galilea, pasti kamu ini kan muridnya. Ada bilang apa ngana ini perempuan? Dasar ngana perempuan. Ini tahu. Nah ini kan. Ini tahu apa-apa. Kita nggak pernah kenal apa dia. Sekarang setelah dia dipenuhkan Roh Kudus. Wah. Petrus dan Yohanes berdiri. Ini bayangkan saudara. Ini dorang sudah diancam untuk mati nih kalau model begini nih. Mereka tidak takut. Dan lihat toh. Kalau Tuhan belum izinkan mereka mati saat itu. Mereka sebenarnya dapat dengan mudah. Waktu itu langsung nanti ini belum saatnya mati. Petrus dan Yohanes nggak mati no. Orang kuat. Karena tidak mau dilatih imannya. Itu yang ia tidak pernah akan membunuh 4 orang. Itu yang orang takutkan kan. Sudah tahu salah satu tanda penyesatan. Tanda orang sesat adalah orang tidak percaya. Orang tersesat. Ini perkataan Yesus. Nah coba ini kalau begitu. Ini saya ingat tadi ini saya beri tanda. Perkataan Yesus. Mana itu? Dia marah kepada murid-muridnya. Nah, Matius 17. Ayat 17. Maka kata Yesus. Bukan maka kata Rona Ini dia Ini pendeta Rona ini sesat. Yang bilang Yesus, saya hambanya. Saya cuma mengulangi apa yang Yesus bilang. Maka kata Yesus. Ini kepada murid-muridnya. Yesus bilang, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Tidak percaya, sesat. Yang tidak beriman, sesat. Tuh, engkau tinggal juga dalam penyesatan. Kau berpikir masuk surga. Sesat masuk surga. Sesat ya tiba di tempat yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari. Orang yang kurang percaya, orang yang tidak percaya, itu sesat. Oh Tuhan. Sudah pikir sesat nanti tinggalkan Kristen? Nanti ganti angkope agama di KTP. Kau tidak pernah mau beranjak untuk beriman. Kau sedang membiarkan dirimu tersesat. Sekali lagi ini perkataan Yesus. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan bila dia undur dari iman, aku tidak berkenan kepadanya. Ibrani. Jadi lagi saudara ini kalau orang mau bicara iman muncul dari mendengar firman. Ibadah nih mau dengar firman Tuhan tidur. Baca Alkitab nih mau.
nak sungguh-sungguh. Tempo apa engkau mau beriman? Sementara iman cuma muncul karena engkau mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan maksudnya, saya sering bilang ke saudara, kalau Alkitab tulis dengar, maksudnya dengar-dengaran. Bukan cuma dengar, kau kasih biar berlalu, nggak bisa. No? Ini dulu sebelum lupa. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Bila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Masanya tidak berkenan Tuhanku masuk surga? Dia aneh. Pentingnya mendengarkan firman. Kenapa? Karena iman yang benar cuma dihasilkan oleh mendengar firman yang benar. Jangan kamu seperti orang yang memandang mukanya di cermin. Firman Tuhan itu cermin. Ya, baru saja dia memandang muka, kemudian dia pergi dan dia lupa apa yang dia baca. Ya. Saudara baca firman Tuhan berarti tidak pernah beriman. Artinya kau mendengar, pendengar, pembaca yang melupakan. For apa engkau baca? 10 kali anak bolak-balik ini Alkitab, sampai robek itu Alkitab. Tapi kalau cuma baca dan tidak bersedia hatimu untuk diubahkan oleh apa yang kau baca, maka kau bukan pendengar firman. Karena kalau saudara baca sungguh-sungguh, imanmu akan bangkit. Waktu imanmu bangkit, kau akan mengenal Tuhan dengan benar. Waktu imanmu bangkit, iman itu digerakkan oleh kasih. Mana itu? Ya, iman digerakkan oleh kasih. Tunggu dulu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, lihat, mendengar ya atau membaca, tapi tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin, lalu baru saja ia memandang dirinya, ia pergi. Badengar so setengah hati, belum le kalau so pastiu. Saudaranya tidak mungkin mau baking itu firman Tuhan yang kau dengar. Seberapa tahun aku masuk gereja? Seberapa tahun saudara dengar firman Tuhan model begini? Kong imanmu semakin kuat atau semakin jengkel? Saudara mau dengar rupa itu tadi Yesus dia bilang apa? Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat ini. Mau berapa lama Tuhan bilang? Berapa lama kamu harus mendengar? Berapa lama kamu harus diajar? Dan habis ajar, habis itu habis. Habis ibadah habis. Harusnya firman Tuhan yang disampaikan dengan serius kepada saudara harusnya menghasilkan iman yang serius di hatimu. Waktu imanmu itu benar-benar benar, maka saudara akan memiliki kasih yang benar kepada Tuhan yang benar itu. Ya. Saya tidak takut. Yesus juga yang bilang apa? Anak manusia akan segera datang. Dan jika ia datang, ia mencari iman. Dianya tidak mau tanya pases, seberapa engkau pe jemaat? Berapa tuh dah keluar? Dia tahu tugas saya menyampaikan firman Tuhan. Selebihnya kalau orang ini mau dengar, itu urusan dia. Urusan orang itu, bukan urusan saya. Ya? Bukan urusan saya. Ingat baik-baik ya. Lukas 18 ayat 8. Ini Yesus ini khotbah Yesus ini. Yesus berkata, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dia yang nak cari gereja besar. Dia yang nak cari gereja ini DP pemasukan berapa? Enggak, dia nak peduli. Apakah ada orang beriman di situ? Itu yang dia cari. Berapa gereja 10.000 orang?
Yang tidak ada yang beriman. So itu ibadah juga sembarangan. Ya, pendeta sholat. Kayak apa? Engkau mbak apa? Hah? Pulang cuma mau dengar. Engkau pilihan bicara. Aduh. Tuhan pilih pat orang ini mau pilih pat Tuhan. Heran leh. Tuhan, jangan sampai Tuhan. Oh Tuhan bayangkan ya, Tuhan yang memilih aku adalah Tuhan yang bersedia mati karena mengasihi aku. Lalu untuk dia, orang yang tidak serius, tidak ada hati yang kita siapkan untuk dia. Harusnya kasih biar yang lain berlalu. Biarkan Tuhan menguasai hati dan pikiran. Sehingga akhirnya biar mati. 86 tahun Polikarpus bilang, Allahku tidak pernah mengkhianatiku. Tidak setia padaku. Hah? Kau sekarang ini mau suruh kita tidak setia pada dia? Lihat ini, bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Apa itu iman? Imanmu hidup waktu kasih itu ada di dalam imanmu. Kalau enggak, saudara beriman cuma omong kosong. Ya. Ini hal-hal yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Harus saudara, harus. Kau nyala orang beriman mati. Iman mati ya. Jangan biarkan saudara berpikir kau beriman. Padahal iman mati. Kayak apa nyala ada kasih. Ya. Waktu saudara punya kasih, saudara tidak tahan loh. Tidak tahan maksudnya melihat orang yang saudara seselit, biar kita kali dusuk kan sekali. Tuh. Kan saudara lihat ada tukang parkir tuh. Dia cuma berdiri kok minta doi. Itu oto sudah parkir sendiri. Tuh. Saudara bayar tuh. Nah apa doh? Orang keluar lu cari jalan sendiri. Mana dia? So masuk. Yang penting so bayar. Tuh. Nah, aku mau apa kek ya? Terus padahal dia nyak lihat. Terus dia sudah di dalam. Terus kata. Ini tahu terus baku tubruk ya terus. Yang penting dia sudah dapat DP 3.000. Kalau cuma 1 kali parkir lain. Kalau sampai parkir semua 5 kali, reken 5 kali 3 15.000. Mau bayangkan cuma mau bayar parkir 15.000 ya. Lain kali bayangkan, tuh orang juga ada di dalam oto, mau bajalang tuh oto dia tetap tukang parkir. Nah ada doi 3.000 kasih 5.000. Tuh, lain kali datang jatuh hati lebih sesuai kasih yang kalau bak ujang tuh, ada tuh tukang parkir yang kerja betul-betul, dosa sebetulnya tega. Lain kali kasih jatuh doi, kasih juga siap. Ya, yang ada harga coba jatuh orang yang berdiri di situ kongsi sebagini, saya berhenti tuh oto lain, ya kan? Saudara akan tidak bisa tahan saudara. Waktu saudara lihat orang-orang, tak mau bilang bagaimana saudara. Saudara pasti tidak tahan. Dapat ingat orang ada makan atau nyanda. Kalau orang ada makanan, orang masih boleh berbagi ini. Kasih coba orang. Waktu saudara memiliki iman. Dan imanmu itu hidup. Kau tidak mungkin bisa makan sendiri. Tidak mungkin. Saya tidak percaya. Harusnya tanya imanmu itu benar enggak? Kalau iman itu adalah iman yang benar. Sekali lagi saudara akan memiliki hati seperti hati Tuhan. Saudara
Tidak bisa lihat ada orang yang ini biar saudara so jengkel. Tetap saudara tahan hati akhirnya. Sekarang gak ada. Tuhan. Ini mau bikin bagaimana tapi. Oh Tuhan ya. Lain kata kalau orang minta kok nyana ada. Mana kalau ada. Mana tuh ayat itu? Coba. Ya. Kalau yang dorang cari itu ada padamu, kau bukan orang beriman. Kalau saudara tidak mampu memberi apa yang dicari orang ada padamu padahal. Ya. Lain saudara, lain kalau ya biasalah orang tahu ada orang tertentu yang bayangkan orang ini sembarangan. Nah, begitu, dong. Misalnya cuma mau minta doi, dia cuma mau bermain. Nah, kan beda saudara. Ya, saudara ini itu uang untuk membeli makanan. Sementara orang ini minta cuma for bermain. Cuma mau beli rokok. Beli kuota. Dia mau bermain soalnya sepanjang malam enggak usah tidur, enggak usah berdoa. Kalau dia mau minta doi dari dia mau pergi gereja. Ndak ada doi. Ndak ada persembahan. Masih masuk akal. Ini saudara, ini saya seperti itu. Ya. Ini pertimbangannya sampai sana. Nih, toh. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergi dan kembali, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Apalagi kalau itu makanan. Hati-hati saudara. Hati-hati. Kalau kau menyebut diri kau orang beriman, harusnya kasih itu, kasih yang benar juga ada padamu. Coba cek. Kalau itu tidak ada lagi padamu, kau tidak memiliki iman yang benar. Hati-hati loh. Jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ini, oh saudara, ini waktu ini kadang-kala kalau sampai, apalagi kalau Tuhan ingatkan, kalau tereennya tidak dapat ingat lah yang lain bercerita. Maka kalau sampai Tuhan ingatkan, hati-hati saudara. Sebenarnya Tuhan sedang memberimu sesuatu yang lebih mahal dari uang yang kau tahan. Lebih mahal dari sesuatu yang kau tahan kau tidak mau beri. Waktu kau melakukannya, kau akan mendapatkan kasih yang tidak mungkin kau bisa beli kasih itu dengan uangmu. Tidak bisa. Ya, ini Tuhan saudara. Bayangkan, coba saudara lihat rantai makanan. Ya, kalau belajar biologi, saudara akan lihat ekosistem. Saudara akan lihat ya, si ini makan ini, ya, lalu ini dimakan ini. Ini Tuhan atur seperti itu. Waktu kau memiliki sesuatu, ingat baik-baik, kau tidak diberi untuk makan sendiri. Ini Tuhan nih, aduh hebat sekali saudara kalau saudara belajar, ya, belajar dengan, aduh saudara kan luar biasa sebenarnya. Ini cara pikir Tuhan tuh luar biasa. Lihat di sekitarmu, saudara akan temukan. Bayangkan ada apa sih? Benalu. Coba lihat. Benalu ciptaan Tuhan. Cara hidup benalu bagaimana? Dia makan dari pohon itu. Di mana dia menempel. Ini pelajaran untuk kita. Ya. Tapi sekaligus saudara akan melihat ada orang-orang yang mungkin maksudnya memang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Misalnya orang tua, orang cacat. Lalu saudara mungkin,
Ini cuma bikin rugi pak kita. Bukan. Justru kau sedang diberkati dengan adanya benalu seperti itu. Saya benar-benar ini di luar pikiran saya, saudara. Saya benar-benar ini tidak pernah terpikir dari tadi, tidak pernah. Berdoa, saudara. Berdoa, ya. Saya melakukannya soalnya. Saya berdoa, Tuhan letakkan kasih yang benar itu seperti kasih yang ada di hatimu, di hati saya. Letakkan Tuhan, tolong. Orang benar, orang hidup oleh iman. Nah, iman yang benar bekerja oleh kasih. Iman yang hidup dihidupkan oleh kasih. Iman, kasih, memangnya saudara mau beli dengan apa? Mau beli dengan apa? Waktu engkau melakukannya, justru itu saat engkau mendapatkannya. Hah? Misalnya saudara memberi karena mengasihi. Loh, waktu kau memberi karena mengasihi, engkau mendapatkan kasih. Coba saudara sekarang renungkan ini. Kau tidak mau memberi, kau tidak punya kasih. Waktu kau memberi, ya, kelihatannya uang kita, harta kita terlepas. Tuhan kasih yang lebih mahal dari itu. Apa? Kasih yang kau tidak bisa beli di toko. Tuh ya. Ini ada ayat nih. Kan bagus juga ayat ini. Amsal 28 ayat 27. Ya. Memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Memangnya Yesus orang kaya? Kadang-kadang orang tidak percaya kalau saya bilang saya tidak ada pulsa. Masa mesti kirim ke saudara? Kenapa ya? DP saldo segini. Masa enggak percaya? Dulu saudara saya berpikir, dorang ada oto, pasti ada doi. Memangnya itu doi apa aja? Tuh oto beranak doi. Dan kali kan orang begitu, ada oto, pasti dorang banyak doi. Ya belum kata kuat. Ngoninin tahu apa yang terjadi. DP rumah besar, pasti dia banyak sekali doi. Aduh, kau tidak tahu. Siapa memberi ke mana itu? Memberi kepada orang yang tidak punya, kau memiutangi Tuhan. Mana? Memiutangi Tuhan. Bayangkan, Tuhan yang tidak pernah berutang. Tapi waktu kau memperhatikan yang tidak punya apa-apa. Tuh, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan. Loh, bayangkan Tuhan berutang 4 orang. Kira-kira Tuhan dengan pemilik BCA, siapa lebih kaya? Bayangkan kalau tuh pemilik BCA berutang Pak Saudara. Paling kalau dia misalnya boleh pinjam 2 juta pemilik BCA ini. Kita lupa bawa tapi kan boleh enggak tapi yang saudara lu masa cuma 2 juta, 5 juta lah kita ada. Kenapa saudara tahu ini pemilik BCA? Kasih bila perlu 5 juta karena saudara tahu. Cuma ingat dia kasih pak kita 50 juta ini.
Kayak apa? Pemilik BCA. Kong kalau Tuhan dah suruh dah? Hah? Rugi kita. Ya. Berarti kau tidak percaya Tuhan. Dengan kata lain, kau tidak punya iman. Masa aduh kita kong beriman sekali. Loh, kau tahu dari mana kau beriman? Yakobus bilang seperti itu. Ya. Yakobus bilang, kau pikir imanmu menyelamatkanmu tanpa perbuatan yang benar? Tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan tunjukkan kepadamu perbuatan dari imanku. Justru membuktikan bahwa kau ini memiliki iman, kau melakukan sesuatu. Mungkin ada yang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan, supaya orang kan saling melengkapi. Pak kita DP iman, pangana DP doi. Bilang juga kalau angko koncudu. Aku akan menjawab dia. Ini firman Tuhan ya saudara. Tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Lihat ayat 17. Coba sama-sama. 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Orang selalu kalau baca ini dia enggak baca yang lengkap. Dia langsung berpikir, so itu ngoni cuma berdoa-berdoanya minum obat. Nah, iman tanpa perbuatan mati. So itu ngoni so mati. Baca dengan lengkap maka kau akan tahu maksud dari iman dan maksud dari perbuatan. Yang Yakobus maksudkan. Aduh, dasar orang-orang. Baca dengan lengkap, cuma ini kan ayat yang dikenal. Baca ayat sebelumnya, ayat sesudahnya. Maka saudara akan mengerti iman dan perbuatan itu maksudnya apa. Oh, orangnya tidak selamat dengan karena perbuatan baik. Iya, kalau imanmu iman yang benar kepada Allah yang benar yang mengasihimu, maka kau seharusnya memiliki perbuatan baik. Justru karena iman yang benar dari Allah yang maha baik ada di dalammu. Nah mungkin saudara bilang saudara punya iman. Kenapa tuh orang semua mati? Bayangkan Yesus yang bercerita tentang Lazarus dan orang kaya. Orang kaya yang berpesta hari-hari. Cocok dengan cuaca. Kenapa tuh Lazarus di depan pintu? Lazarusnya tidak bicara. Oh Tuhan. Dorang pesta terus. Kita duduk di depan pintu dan dia peduli no. Bayangkan saudara, Yesus yang bercerita itu ya. Lalu Yesus bilang apa? Lazarus itu mati, biasa dia kasih yang ya, so nyandak dadoi, nyandak da makanan, anjing jilat-jilat DP luka, jadi ya dia cepat mati. Dia lebih dulu mati tuh orang kaya, habis itu nanti setelah tuh orang miskin so mati, nah baru tuh orang kaya mati. Lalu Yesus bercerita soalnya saudara. Aduh, kalau kita yang karang ini cerita, saudara boleh bilang nih pendeta nih karang-karang. Ini yang bercerita Yesus Tuhan kita. Matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati. Biar dia kaya, dia senyap tidak mau mati. Aduh, cuma tuh orang miskin tuh mati dulu. Orang kau nyandak dari BPJS. Lihat orangnya tidak pakai BPJS, tuh punya tuh rumah sakit. Tapi anak 5 semua dokter ahli. Orang kaya itu juga mati, kong kubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas, dari jauh dilihatnya Abraham, Lazarus duduk di pangkuannya.
Ini kalau saudara pikir-pikir kira-kira betul Lazarus itu ada di pangkunya Abraham. Ini kan berarti bahasa puisi. Lazarus tuh orang dewasa, masa mau duduk oleh pangku le. Orang kan selalu begitu berpikir, di pangkuan Tuhan. Doh, so 5 orang di pangkuan Tuhan semua. Duduk jo sendiri, tahu duduk sendiri mau pangku le. Tapi ini maksudnya gambaran tentang Tuhan mengasihi, memperhatikan. Kong apa? Lalu orang kaya itu berseru. Habis kuota berarti orang kaya ini. Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalamnya. Sudahlah, saudara tahu cerita ini. Tapi saya mau bilang ke saudara, bayangkan orang kaya ini mati lalu dikubur, kong dia kotek ternyata di dalam nyala api. Kenapa dia dapat curi Lazarus pedoi? Kenapa kong orang kaya ini mati dikubur, kong sekarang so di api? Nyandak ada catatan kalau orang kaya ini berzina, maling, korupsi apa le? Cuma satu catatan yang Yesus buat tentang orang kaya ini. Apa? Dia kasih biar Lazarus lapar. DP makanan so tak buang-buang. Dia bapesta hari-hari. Lazarus Tuhan ada kirim kong duduk di muka situ. Kong dia nyandak peduli. Cuma itu alasannya orang kaya itu mati lalu di api. Oh, hati-hati saudara. Tuhan ini memang begitu tepat. Yang kasih biar orang pekati. Tidak mau mengasihi dia. Ya. Kalau saudara perhatikan ini semua ada waktunya. Mau dia miskin, mau dia kaya. Kalau so tiba di waktu, saudara akan pulang ke tempatnya. Pasti. Dan berbahagialah saudara. Ya. Waktu saudara ini biar so miskin tapi kau tidak pernah melupakan Tuhan. Karena ada harinya kau akan menikmati kebahagiaanmu bersama dengan Tuhan. Hati-hati saudara, waktu kau dipercayakan banyak dan kau tidak memiliki kasih yang lebih di hatimu. Padahal saudara ingin tahu, semakin kau memberi, kau akan terkejut, kau akan memiliki kasih yang lebih, kasih yang lebih, kasih yang lebih lagi. Dan kau akan bingung saudara. Masa orang mesti mencontoh kepada orang yang di luar Alkitab? Harusnya dengan melihat Alkitab. Harusnya orang memiliki kasih yang lebih. Yesus yang bercerita, kalau engkau memberi kepada orang yang mampu memberimu, membalasnya kepadamu. Apa lebihnya? Orang dunia juga melakukannya. Yang bilang Yesus. Kalau kau mengasihi orang yang mengasihimu, semua orang boleh bikin. Tapi kalau kau mampu mengasihi orang yang tidak bisa mengasihimu, itu baru kasih dari Tuhan. Itu kan, bila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Lebih baik kalau saudara bisa cuma kasih pak orang yang kita kasih dia 1 piring berlapis, nanti dia kasih 5. Ya ampun, baku balas toh, mapalus dang mapalus. Sama dengan arisan toh, saudara isi 10.000 dan balas 10.000. Orang pesuka Tuhan begitu buat orang. Orang nanti bisa memberi. Kalau orang itu bisa memberi sesuatu pada orang, kau belum memiliki kasih. Saya tahu apa yang saya katakan. Ini memang tidak mudah. Dan untuk mendapatkannya kau perlu berdoa.
Ada orang kaya yang pelit, tapi banyak orang miskin yang pelit. Karena dia ingin tahu, justru itu yang mengakibatkan kau miskin. Tuh ya. Biarkan Tuhan yang maha kaya itu hidup di dalam dirimu. Maka saudara akan terkejut. Ya. Saudara akan merasa setengah piring kita kok ini kita sekenyang. Perangan aja itu. Kita punya KPT dia 2 piring, kalau kita setengah piring. Ya ampun, dia nanti 2 piring baru kenyang. Kasih jawab dia tuh 2 piring. Saudara akan mengerti maksud saya. Saudara akan mengerti maksud firman Tuhan. Sampai saudara membiarkan Tuhan mengubah cara pikirmu, mengubah hatimu, meletakkan iman yang benar, sehingga kau memiliki kasih yang benar kepada Tuhan yang maha benar. Saudara, stop mengasihi diri sendiri. Ini pelajaran dunia masa kini. Saudara lihat, makin hari orang semakin gila mencintai diri sendiri. Bayangkan ada suami istri, dia cuma sayang DP diri, suami istri. Luka aneh. Orang tua dengan anak, yang tidak sayang ini anak, sama anak, yang tidak sayang DP orang tua. Ini ada apa yang terjadi dengan dunia masa kini? Kalau di luar gereja jadi seperti itu, sudah dorang di luar, dorang minta firman Tuhan. Tapi jangan sampai saudara, orang kurang mau mencontoh pak orang yang nyandak minta Alkitab. Memalukan bukan? Masa kurang orang di luar Yesus yang mesti ajar pada orang? Harusnya orang dong yang jadi contoh. Dorang boleh, dorang bisa bikin 5, kita 50. Kan harusnya begitu. Kenapa? Karena pada orang bayangkan Tuhan suruh pada orang bahkan memberkati musuh. Sulit. Tapi ini orang memiliki Tuhan dan biarkan Tuhan yang hebat itu, Tuhan yang luar biasa itu hidup di dalam kita. Mari kita berdiri.